seorang pembenih ikan agar tidak terjadi inbreeding berdasarkan ilmu genetika, minimal setiap pembenih memiliki 50 pasang ikan yang dijadikan sebagai stok induknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gusrina dalam channel Gusrina Channel. Bapak Ibu pencinta Gusrina Channel, saya sedikit akan memaparkan masa reproduksi setiap komoditas ikan yang akan dilakukan proses pembenihan ikan atau melakukan proses pemijahan. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah itu sudah memiliki masa reproduksinya, memiliki usia umur panjangnya, berapa tahun dia bisa hidup untuk tumbuh dan berkembang. Untuk jenis ikan lele atau catfish, ini komoditas catfish, berbagai macam jenis catfish yang ada di dunia ini mempunyai masa hidup yang cukup lama. Ada yang mencapai 10 tahun, ada mencapai ukuran besar. Kalau dipelihara secara alami bisa mencapai 20 tahun lebih, bisa. Tetapi masa reproduksi ini berbeda dengan masa hidupnya. Setiap makhluk hidup pasti memiliki masa reproduksi yang optimal. Untuk ikan lele, jika kita melakukan budidaya ikan lele dan kita harus menyediakan induk yang akan kita pijahkan, baik secara alami, semi buatan atau buatan, kita harus mempunyai stok induk yang memenuhi kebutuhan ikan untuk kita melakukan reproduksi. Masa reproduksi ikan lele, jika seorang pembenih ikan agar tidak terjadi inbreeding berdasarkan ilmu genetika, minimal setiap pembenih memiliki 50 pasang ikan yang dijadikan sebagai stok induknya. Karena induk ikan yang akan dilakukan proses pemijahan terus-menerus secara kontinu untuk meningkatkan produktivitas yang kita harapkan sesuai dengan target produksi, tidak serta-merta hanya ikan dengan beberapa pasang saja yang akan kita lakukan proses pemijahan. Karena ikan lele secara biologis masa reproduksi yang sangat optimal untuk proses pertumbuhan telur dihasilkan dari hasil riset itu terbaik 8 kali pemijahan ikan itu sebenarnya itu adalah masa reproduksi optimal. Walaupun pada awal pertumbuhan ikan lele ini bisa tetap melakukan proses pemijahan jika dilakukan pada yang masih belum dewasa, matang kelaminnya belum mature banget, ini hasil benih yang dihasilkan juga telur yang dihasilkan itu belum sempurna sehingga benih yang dihasilkan juga belum secara optimal akan mengeluarkan larva yang berkualitas. Ikan lele contohnya, jika bapak dan ibu mendirikan suatu hatchery skala rumah tangga, memiliki 50 pasang induk ikan lele, bapak dan ibu bisa atur kapan ikan ini kita lakukan proses pemijahan dan berapa kali induk ikan yang bapak miliki ini sudah dilakukan proses pemijahan. Walaupun secara umur dia ikan ini bisa hidup untuk masa hidupnya cukup panjang, tetapi secara kualitas telur dan spermanya ini akan sangat menentukan. Jika bapak dan ibu melakukan proses pemijahan tanpa mendesain suatu proses produksi dengan jumlah induk yang akan dilakukan proses pemijahan ini, akan dihasilkan kalau kita melakukan pemijahan dengan induk yang berasal dari keturunannya, kemudian kita besarkan, kemudian kita lakukan persilangan kembali yang disebut dengan inbreeding,
ini akan berdampak terhadap mutu benih-benih yang dihasilkan tidak akan sebaik dari induk-induk yang ada. Kasus ini sudah terbukti dengan diturunkannya pada saat kita mengimpor induk ikan lele dumbo. Ikan lele dumbo yang diimpor dari Taiwan ini yang hasil persilangan dari jenis ikan lele Thailand dengan Taiwan ini disilangkan menghasilkan ikan dumbo ini hasilnya begitu dilakukan inbreeding oleh para petani ikan, hasil benih yang dihasilkannya itu tidak sebaik dengan lele dumbo yang sebelumnya. Saat ini beberapa jenis ikan lele yang sudah dikembangkan oleh balai-balai riset penelitian ikan air tawar, yang saat ini ada beberapa jenis-jenis ikan lele yang berkembang. Kalau yang dilakukan oleh Balai Riset Pemeliharaan Ikan Air Tawar Sukamandi seperti lele mutiara yang dihasilkan dari beberapa populasi ikan lele, nanti itu hasilnya akan memperbaiki generasi selanjutnya. Sehingga dengan perbaikan mutu induk-induk ikan yang dilakukan oleh para pembudidaya, ini akan berdampak positif terhadap hasil produksi benih-benih ikan yang dihasilkan. Jadi saran saya jika para pembenih ikan ingin melakukan proses pembenihan ikan secara kontinu, ini harus diperhatikan berapa kali induk lele yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu pemirsa Gus Rina Channel sudah dilakukan proses pemijahan. Walaupun misalkan selama 2 tahun dilakukan proses pemijahan secara terus-menerus dengan misalkan induk jantan ini misalkan 1 bulan bisa recovery, sementara induk betina misalkan harus 2 bulan baru recovery kembali, ini bisa Bapak Ibu hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh setiap induk ini bisa melakukan proses pemijahan. Nah, tetapi hasil yang terbaik untuk kelompok catfish biasanya dilakukan 8 kali pemijahan induk tersebut sebaiknya dilakukan pergantian induk lagi, dan induk-induk yang sudah dilakukan pemijahan beberapa kali ini selama 2 tahun misalkan dilakukan restocking kembali untuk jenis-jenis induk yang Bapak Ibu miliki untuk menghasilkan benih-benih ikan lele yang tetap bermutu dan bisa meningkatkan pertumbuhan dari benih ikan lele yang Bapak Ibu pelihara kemudian. Pemijahan ikan lele yang Bapak Ibu lakukan memang secara standar operasional prosedur ini sudah sangat, kalau bicara domestikasi, ikan lele ini adalah ikan yang sangat relatif mudah untuk dipijahkan, baik secara alami, semi buatan maupun buatan. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu para pembudidaya ikan lele untuk mengelola induk-induk ini agar tetap menghasilkan benih-benih ikan lele yang bermutu. Karena dari induk-induk yang unggul inilah akan dihasilkan benih-benih ikan lele yang bermutu. Benih ikan lele yang bermutu akan memiliki masa pertumbuhan ikan yang lebih cepat dibandingkan dengan lele-lele benih ikan lele yang dihasilkan dari induk yang tidak bermutu. Dengan pertumbuhan yang cepat, maka Bapak dan Ibu dalam proses budidayanya, waktu untuk melakukan proses pembesaran ikan ini relatif lebih singkat karena pertumbuhannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan benih-benih yang tidak bermutu yang Bapak Ibu hasilkan dari induk-induk yang tidak unggul. Oleh karena itu, para pencinta Gus Rina Channel, sebaiknya lakukanlah pengelolaan induk dengan baik dan benar, di mana para pembudidaya ini tahu persis asal usul induk yang Bapak miliki itu berasal dari mana dan populasinya berasal dari mana, serta ada pencatatan atau data yang diamati sudah berapa kali induk-induk yang Bapak Ibu miliki ini dilakukan proses pemijahan. Memang agak sulit jika Bapak dan Ibu tidak melakukan tagging, tetapi untuk secara mudahnya Bapak Ibu dipisahkan dalam proses pemeliharaannya, mana induk-induk yang sudah dilakukan proses pemijahan berkali-kali atau induk yang belum dilakukan proses pemijahan sama sekali. Ini relatif lebih mudah dan pengelolaan induknya dengan pemberian pakan yang berkualitas dengan kadar protein di atas 35%, ini sehingga proses reproduksi dengan kematangan gonad yang mumpuni sehingga telur-telur yang dihasilkan akan memberikan
survival rate atau istilahnya kelangsungan hidup dari larva ini bisa mencapai 100%. Dan benih yang dihasilkan dengan benih yang bermutu, berasal dari induk yang bermutu, berdampak terhadap proses pertumbuhan yang sangat baik. Demikian para pencinta Gusrna Channel, semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat dan diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu para pembudidaya ikan lele selama manusia masih menginginkan dengan gaya hidup sehat, di mana ikan merupakan sumber protein murah dengan kadar protein yang tinggi, meningkatkan proses pertumbuhan manusia yang mengkonsumsi, dan sebagai sumber ketahanan pangan yang relatif murah, semangat untuk tetap membudidayakan ikan sebagai sumber pangan yang bergizi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.